Kaya mendadak, bocah ini tidak sengaja menemukan harta karun berusia 53 tahun. Nilainya miliaran rupiah. Seorang bocah lelaki asal Prancis tidak sengaja menemukan harta karun yang berusia 53 tahun saat sedang bermain di rumah neneknya. Peristiwa itu bermula ketika Prancis mulai menerapkan lockdown selama masa pandemi corona. Sebagian warga Paris memilih pindah ke keluarga di luar kota, seperti yang dilakukan oleh seorang pengusaha berusia 60 tahun, pindah ke rumah keluarga di kota Vendôme, barat daya ibu kota. Untuk menghindari kebosanan saat cuaca panas di Prancis makin hangat, sang ayah minta dua punya anaknya buat gubuk di taman rumah. Kedua bocah berusia 10 tahun diminta untuk membangun gubuk darurat dari dahan, daun, dan kain bekas. Si ayah mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa menggunakan spray nenek mereka yang ada di kamar cadangan. Sambil mengambil spray dari kamar sang nenek, kedua bocah ini menemukan setangkai lavender di antara spray. Seperti yang bisa dilakukan orang, lavender memberi wangi dan sekaligus ngusir nyamuk. Dan dua benda yang cukup berat jatuh, kata juru lelang Philippe Courdiac kepada saluran TV Prancis BFM seperti dilansir BBC News. Anak-anak mengembalikan benda-benda itu tanpa pikir panjang, tetapi beberapa jam kemudian memberitahu ayah mereka tentang penemuan itu. Si ayah meminta mereka untuk pergi dan mengambilnya. Tetapi pada awalnya mereka mengira adalah gagang pisau. Dia meminta mereka untuk pergi dan mengimbalnya, demikian kata Roillac. Tetapi dia awalnya percaya mereka adalah pemegang pisau milik nenek. Ayahnya menghubungi perusahaan Mr. Roillac untuk mengecek dan setelah mengirim beberapa foto, ia diberitahu kabar baiknya. Benda-benda itu bukan pemegang pisau tetapi dua batang emas masing-masing seberat 1 kilo. Kedua batang emas itu sekarang terdaftar di situs pelelangan dengan nilai estimasi 40.000 euro atau sekitar 645 juta satu barang. Ternyata batangan dibeli oleh nenek tahun 67 dan bahkan masih ada nota pembelian. Selain itu, harga emas telah meningkat karena pandemi virus corona. Kami akan menunggu harga emas naik lagi sedikit, demikian kata Roillac. Mereka bisa mendapatkan setidaknya 100.000 euro. Tetapi kedua saudara itu tidak mau menyerahkan penemuan mereka tanpa jaminan utama. Mereka berkata kepada ayah mereka, kita akan dapat memiliki kolam renang, kenang Roillac. Selain di Prancis, seorang warga desa Panapalan RT 3 Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi yang bernama Erwin juga pernah mengaku menemukan sebuah benda yang diduga emas batangan. Pada permukaan emas seberat 1 kg itu diklaim terdapat gambar Soekarno. Namun hingga saat ini keaslian daripada emas tersebut masih diselidiki. Erwin mengaku benda diduga emas batangan itu ia temukan di kebun duku di belakang rumahnya sekitar pukul 2 siang. Ia merasa menginjak sesuatu yang licin, tidak sengaja terinjak, bentuknya seperti batangan, demikian kata dia. Saat itu pula Erwin mengetahui ada gambar Soekarno pada permukaan emas. Ia mengaku belum bisa memastikan keaslian benda yang ditemukannya itu. Menurut Erwin, emas yang ditemukan bergambar Soekarno dan memiliki berat hingga 1 kg. Pada lempengan itu juga terdapat tanda tangan dan tulisan Soekarno. Di bagian belakangnya terdapat gambar Garuda dan tulisan BE serta 999,9. Sedangkan di bagian samping tertulis gold dengan huruf kapital dan angka 24K. Usai menemukan lempengan itu, Erwin mengunggah di akun YouTube. Ada yang tawar, memang kemarin ditawar 750 juta, demikian katanya, tetapi ditolak oleh Erwin. Jika benda temuannya tersebut ternyata merupakan milik negara, ia akan mengembalikannya. Rencananya kami cek dulu di laboratorium. Kalau memang ini produk punya Bank Indonesia, kita kembalikan, demikian katanya. Dihubungi Kompas, seorang pemerhati bidang filologi, Indra Agusta, mengemukakan isu harta Soekarno bukan baru kali pertama mencuat. Kabar mengenai harta emas Soekarno sebenarnya sudah ada sejak zaman Orde Baru.
utamanya yang percaya dan masuk dalam gerakan mesianisme, demikian kata Rendra. Hadirnya perburuan emas Soekarno juga tidak lepas dari fenomena gerakan-gerakan mesianis seperti Ratu Adil, Turonggo, serta dan berakhir dalam kelompok-kelompok seperti Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, dan lain sebagainya. Ada upaya internal beberapa kelompok mencetak emas Soekarno palsu yang tersebar di mana-mana, demikian katanya. Rendra menceritakan dirinya telah 2 kali melihat temuan benda diduga harta emas Soekarno. 2 kali saya bertemu serupa, tetapi ternyata itu emas buatan baru dan satunya sepuhan. Rendra menyarankan pengecekan keaslian benda tersebut menggandeng akademisi utamanya, arkeolog, dan sejarawan. Demikian dikutip dari kompas.com. Terima kasih.